Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Etsa Purbarani MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta, dan yang saya hormati hadirin sekalian yang menyaksikan pidato saya saat ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita tuturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siva Senamia. Usia saya 18 tahun, saya berasal dari Jakarta Selatan, dan saya merupakan mahasiswi program studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku Duta Bahasa Indonesia untuk berpidato dengan tema penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh setiap individu di seluruh dunia dalam memberikan informasi yang berupa pikiran, gagasan, maksud, maupun perasaan. Fungsi bahasa yang paling utama adalah sebagai sarana komunikasi dan interaksi. Di negara kita, yaitu Indonesia, bahasa resmi yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat komunikasi untuk berinteraksi maupun sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat perhubungan, pengantar dunia pendidikan, dan digunakan dalam buku pelajaran, Undang-Undang Dasar 1945, teks kenegaraan, dan lain sebagainya. Sekalipun bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan sebagai bahasa resmi, namun dalam praktik dan pemakaiannya, bahasa Indonesia selalu berkembang dan mengalami perubahan. Perubahan itu diakibatkan oleh banyak faktor, seiring berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu faktor yang paling mencolok adalah adanya interferensi bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Interferensi bahasa asing menjadi persoalan yang mampu mengubah tatanan pemakaian bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing juga kian menjamur di semua kalangan, terutama di kalangan anak muda. Para anak muda lebih senang menggunakan bahasa asing dalam menyebutkan suatu hal atau berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya seperti lebih banyak anak muda yang menggunakan kata thank you saat memberikan ungkapan terima kasih. Hal tersebut terjadi karena kebudayaan asing masuk ke Indonesia dengan mudah, sehingga bahasa asing di negara Indonesia digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, akibat dari bahasa asing itu sendiri, muncullah pemikiran bahwa kalau kita tidak bisa menyebutkan suatu hal dengan bahasa asing, atau kita tidak mampu berbicara campur-campur antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, maka kita akan menjadi tidak keren. Selain itu, para anak muda juga kerap kali menggunakan bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun waktu tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, yaitu singkat, lincah, dan kreatif.
Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Contohnya seperti kata nyokap yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu ibu, atau kata bokap yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu ayah. Dan adapun contoh lainnya seperti kata bagaimana dipersingkat dengan proses morfologi menjadi kata gimana. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, tentunya terdapat dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari penggunaan bahasa asing yaitu bahasa asing menjadi modal utama dalam berkompetisi menghadapi era globalisasi, karena banyak lembaga atau perusahaan yang lebih mengutamakan calon pekerjanya yang memiliki keahlian di bidang bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Lalu dampak negatif dari penggunaan bahasa asing yaitu eksistensi bahasa Indonesia akan meredup lantaran banyak yang memilih bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Dan pemahaman tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar akan berkurang. Selanjutnya ada dampak positif dari penggunaan bahasa gaul, yaitu remaja menjadi lebih kreatif dan menimbulkan kenyamanan dalam berkomunikasi antar remaja. Selain dampak positif, ada pula dampak negatif dari bahasa gaul, yaitu penggunaan bahasa gaul pada remaja menjadi kurang paham dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa Indonesia yang baku. Nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar akan punah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, upaya yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yaitu kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari dan juga mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar saat di bangku sekolah maupun di bangku perkuliahan. Generasi muda adalah tiang kokoh yang dapat mempertahankan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia, kita berbahasa, kita Indonesia. Sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.